Ya, shalom. Ya. Kalau ada orang-orang yang bergumul untuk menurunkan berat badan, saya mau menaikkan, susah, saudara. Ini serius. Saya ini mau naik kira-kira tidak banyak, 2-3 kilo aja, saudara. Ya, masing-masing punya pergumulan sendiri. Kita bersyukur. Mari kita terus berdoa untuk bangsa kita, saudara. Ya. Tadi soal buku, kalau saudara ada yang perlu buku, saya punya banyak buku bahasa Inggris. Saudara tinggal transfer uang kepada saya. Saya kirim fotokopinya dan saya bantu saudara. Ya, saya kemana-mana juga selalu bawa buku, saudara, termasuk ke sini. Meskipun kita sekarang bisa baca buku di iPad dan handphone dan sebagainya, saya lebih senang pakai yang hard copy soalnya. Ya. Mari kita belajar pagi hari ini tentang yang di dalam, saudara. Kita mungkin pernah mendengar istilah hati emas, ya, saudara. Ya. Kita mau masuk masa keemasan, mari kita mulai dulu dengan di dalam kita. Izinkan Tuhan untuk menyelidiki hati kita, mengenali hati, pikiran, karena seringkali banyak hal yang kita tidak sadari ada tersimpan di dalam, sangat dalam, bahkan seringkali kita sendiri tidak sadari ada di dalam hidup setiap kita. Kitab Yeremia berkata, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu, dan hati itu bisa sangat menipu sekali, saudara. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak waspada, ada banyak hal yang bisa berkembang dalam hidup kita yang bisa menghancurkan hidup kita. Beberapa hari yang lalu saya punya pengalaman, karena saya banyak nyimpan buku, ada satu lemari yang saya simpan buku-buku ditata di situ. Satu bagian itu pernah kena rayap, saudara. Dan karena pernah kena rayap, jadi seringkali saya cek. Kalau saya pas di rumah tidak pergi, saya lihat apakah mulai ada tanda-tanda rayap atau tidak. Tapi itu ada 3 pintu, bagian yang paling kanan tuh hampir tidak pernah saya buka, karena isinya bukan buku tapi file macam-macam. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu saya masukkan barang di situ, saya buka bagian yang itu, saudara. Tiba-tiba saya lihat banyak rayap sekali, saya kaget. Nah, ini saya bersihkan, saya ambili ya beberapa buku karena saya harus buang. Tapi dari situ saya belajar. Hati kita, hidup kita itu kan banyak ruangan di dalamnya, saudara. Ada ruangan-ruangan yang mungkin kita buka di hadapan Tuhan. Ini Tuhan, hidup saya buka. Tapi ada kalanya bagian-bagian lain dalam hidup kita, dalam hati kita yang kita seringkali tidak buka di hadapan Tuhan. Dan itu bisa berbahaya. Karena seperti rayap itu yang kita ketahui, tiba-tiba itu ada dan bisa menghabiskan. Memang tidak dalam waktu singkat. Kita tahu rayap itu makanya sedikit. Saya tidak tahu sudah berapa lama rayap itu ada di situ, tapi itu sudah mengotori dan memakan beberapa buku, bahkan bagian kayunya ada yang kena sedikit, saudara. Karena itu kita terus perlu dikoreksi. Seringkali koreksi itu tidak enak, apalagi kalau dari Tuhan mungkin lebih enak. Tapi kalau kita ditegur oleh pemimpin kita, apalagi dengan cara-cara yang kita tidak harapkan, kita bisa tersinggung, kita bisa marah. Tapi sebenarnya kita tetap perlu dikoreksi. Kita nih, karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam kita. Kadang seringkali bahkan kita tidak bisa melihat hati kita. Kita tidak bisa melihat apa yang salah dalam hidup kita. Karena itu kita perlu orang lain, kita perlu Tuhan untuk mengkoreksi dan mengenali hati dan pikiran kita. Daud pernah menaikkan doa yang bagus, saudara, di Mazmur 139. Selidikilah hatiku, Tuhan, kenalilah pikiran-pikiranku, apakah ada jalanku yang serong, apakah ada berhala. Dalam terjemahan lain juga dikatakan, apakah ada berhala selain Tuhan yang kita sembah, kita agungkan.
yang kita puja, kita kagumi. Apapun itu, saudara. Itu bisa bahkan hal yang rohani, pelayanan manusia dan sebagainya dan sebagainya. Kalau kita mengagumi, mengasihi itu lebih dari Tuhan, itu bisa jadi berhala dalam hidup kita. Pagi hari ini kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Yoab. Ketika mendoakan kebaktian hari ini yang muncul di hati, yaitu tentang roh Yoab, saudara. Kita akan belajar secara menyeluruh meskipun tidak bisa detail. Saudara nanti bisa pelajari sendiri kisahnya. Mari kita mulai dengan siapa Yoab itu, saudara. Nanti setelah saya nanti akan diteruskan oleh istri saya. Arti namanya luar biasa. Jehovah is his father. Yehova adalah bapaknya. Jadi sebetulnya kalau kita tahu nama ini mewakili akan karakter dalam zaman dahulu. Tapi nanti kita lihat kenyataannya bahwa namanya itu memang bagus, tapi hidupnya, karakternya tidak seperti namanya. Kalau kita punya nama seperti ini dan kita mengakui bahwa dan kita hidup di dalamnya bahwa Yehova adalah Bapa kita, maka akan beres semua, apapun yang kita perlukan. Nah, Yoab ini adalah anak Seruya, saudari perempuan Daud, saudara. Jadi ini adalah keponakan Daud. Selain 7 anak laki-laki, Isai ini punya anak perempuan 2, yaitu Seruya dan Abigail. Kita mau lihat di 1 Tawarikh 2:16. Kita juga bisa baca ayat sebelumnya. 1 Tawarikh 2. Saudara-saudara perempuan mereka ialah Seruya dan Abigail. Anak-anak Seruya ialah Abisai, Yoab dan Asael, 3 orang. 17. Abigail melahirkan Amasa dan ayah Amasa ialah Yeter, orang Ismail itu. Jadi ini merupakan saudara dekat Yakub, saudara. Keponaan, meskipun ada beberapa orang yang berkata kemungkinan Seruya ini bukan anak kandung, mungkin bapaknya lain, yaitu saudara tirinya Yakub, Daud. Tapi siapapun dia, ini masih keponaan Daud. Jadi punya hubungan yang dekat. Nah, kita akan lihat ini orang seperti apa, Ini merupakan panglima bala tentara Daud, saudara. Ya, boleh slide selanjutnya. Dan orang ini bukan orang yang ecek-ecek, saudara. Ketiga anak Seruya yaitu Abisai, Yoab dan Asael itu ada di dalam pahlawan-pahlawan Daud. Bahkan Abisai itu merupakan kepala dari Triwira. Asael juga merupakan pahlawan, masuk dalam daftar para pahlawan Daud di 2 Samuel 23. Jadi anak-anak Seruya ini merupakan orang-orang yang hebat, terutama dalam militer, karena kita tahu zaman Daud adalah zaman peperangan. Kalau zaman Salomo itu masa kedamaian, saudara. Ini merupakan Yoab merupakan panglima. Karena apa? Ketika satu kali mereka akan menyerang Yebus, kota Yebus, Daud berkata, siapa yang masuk lebih dahulu, menyerang lebih dahulu akan jadi kepala. Dan Yoablah yang pertama masuk menyerang kota itu lewat mana? Gorong-gorong air, saluran air. Dan kita tahu itu bukan saluran air biasa, tapi itu sebenarnya saluran kotoran. Jadi bayangkan orang ini punya keberanian yang luar biasa, saudara. Dan dia kemudian menyerbu, memimpin akan pasukannya Daud untuk masuk ke kota Yebus. Dan akhirnya dia menjadi kepala dari tentara Daud, bala tentara Daud. Kita bisa lihat di kisah-kisah yang lain bagaimana dia memimpin akan pasukan Israel untuk mengalahkan musuh-musuh mereka pada waktu itu. Selain berani, dia juga brilian. Karena dia panglima dan juga punya
ke strategi yang hebat, saudara. Dalam banyak pertempuran, dia yang memimpin, dia mengatur strateginya. Kita bisa lihat itu di 2 Samuel 10. Mari kita lihat di kitab 2 Samuel 10. Kita tidak usah baca semua, mulai ayat yang ke-6 sampai yang ke-14. 2 Samuel 10 ini peperangan dengan Bani Amon dan Moab, saudara. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram Bet-Rehob dan orang Aram dari Soba 20.000 orang pasukan berjalan kaki, dari raja negeri Maaka 1.000 orang, dan dari orang-orang Tab 12.000 orang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu gerbang, sedang orang Aram dari Soba dan dari Rehob dan orang-orang Tab dan Maaka ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya, yang mengatur barisan mereka berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang menolong engkau. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju berperang melawan orang Aram, dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu pulanglah Yoab setelah memerangi Bani Amon, dan sampailah ia ke Yerusalem dan seterusnya. Jadi ketika ada keadaan yang gawat yang dimana pasukannya terjepit, dia bukan orang yang bingung dan tidak tahu apa yang harus diputuskan. Dia dengan cepat bisa mengerti situasi yang ada, dan dia bisa mengatur strategi yang jitu dan tepat untuk mengalahkan musuh orang Israel pada waktu itu. Ya, kita lihat karakter selanjutnya, saudara. Selain brilian dan ahli strategi, ahli perencana juga, dia confident, orang yang berani, yang punya keyakinan diri yang kuat. Bahkan kita tahu dia pernah menegur Daud. Jadi orang ini kita tahu keberaniannya luar biasa lah. Kemudian yang selanjutnya, dia membantu memulihkan hubungan Raja Daud dengan Absalom. Kita tahu bahwa Absalom pernah melarikan diri karena membunuh Amnon. Karena Amnon memperkosa Tamar adiknya. Dan dia dendam sakit hati, kemudian dibunuhlah Amnon. Dan dia kemudian melarikan diri. Entah berapa lama dia di negara orang lain. Dan satu kali Yoab ini melihat, dikatakan oleh Alkitab, dia tahu bahwa Daud itu merindukan Absalom anaknya, karena Absalom ini yang akan sebenarnya mau menggantikan posisi Daud menjadi raja. Jadi Raja Daud ini sayang banget dengan Absalom. Bahkan setelah membunuh itu, bahkan setelah memberontak, nanti kita akan lihat, dan mati dia meratapi Absalom. Jadi Yoab ini juga orang bawahan, pemimpin, tapi dia mengerti hati pemimpinnya. Dia bisa tahu, saudara. Bukan orang lain yang tahu. Artinya dia punya hubungan yang cukup dekat dengan Daud. Dan dia bisa mengerti akan hati dan karakter Daud. Tapi kenyataannya kalau nanti kita lihat selanjutnya,
kenyataannya tidak seperti itu. Itu hanya satu sisi. Dan karena dia melihat kerinduan hati Daud supaya Absalom ini pulang, dia mengusahakan itu. Dia mencari jalan. Kemudian dipanggillah, dibuatlah sesuatu, dan kemudian Absalom bisa pulang. Hanya dia tidak boleh masuk menghadap raja. Jadi paling enggak orang ini punya jasa, punya banyak jasa dalam masa pemerintahan Daud. Meskipun akhirnya nanti kita lihat dia membunuh Absalom, saudara. Dan dia juga akhirnya menjadi panglima bala tentara Daud. Masih banyak hal yang lain yang saudara nanti bisa pelajari. Kalau kita mempelajari tokoh-tokoh di Alkitab itu banyak hal yang kita bisa pelajari, mempelajari baik mereka yang jahat, yang baik, dan sebagainya. Setiap tokoh itu bisa kita lihat apa yang harus kita jaga, hindari dari hidup mereka, apa yang perlu kita contoh dari hidup mereka. Jadi kalau kita lihat kehidupan Yoab ini sebenarnya luar biasa. Orang akan menaruh hormat. Dia panglima, dia ahli strategi, dia brilian, berani bahkan membantu memulihkan hubungan salah satu anak raja kepada rajanya, kepada ayahnya. Jadi di hadapan orang dia bisa mendapatkan kehormatan dan orang bisa respect dengan dia. Tapi di dalam hati itu yang berbahaya, yang seringkali kita tidak sadari, saudara. Dan itu yang akan bisa menggerogoti dan menghancurkan hidup kita, sehingga kita tidak bisa mencapai destiny kita bisa terpotong. Sudah banyak contohnya, termasuk Absalom. Absalom sebenarnya mau diangkat oleh Daud untuk menggantikan raja, sudah dia. Tapi kenyataannya ketika hatinya mulai pahit, penuh kebencian, balas dendam, dan bahkan dia akhirnya memberontak kepada ayahnya sendiri, hidupnya juga habis. Raja Saul juga sama. Harusnya dia kerajaannya akan dikokohkan, tapi karena beberapa dosa kesalahan yang dia lakukan dan dia tidak bertobat, akhirnya hidupnya juga terpotong. Jadi yang di dalam inilah yang akan banyak menentukan, punya pengaruh yang besar dalam hidup setiap kita. Karena apa yang ada di dalam itulah yang nanti cepat atau lambat akan mengalir keluar, dan itu akan dilihat dan diketahui oleh banyak orang, saudara. Karena itu kita perlu waspada. Kita perlu terus minta kepada Tuhan untuk mengkoreksi hati kita, memurnikan kita. Sekarang kita lihat apa saja yang kita perlu waspadai dari roh Yoab ini, saudara. Di samping satu hal, kalau kita pelajari hidupnya, dia memang bertugas dengan baik. Setiap kali dia diberi tanggung jawab bisa diselesaikan dengan baik. Tapi di sisi yang lain juga dia berani menolak perintah raja. Jadi dia ini, kalau kita lihat gambaran seperti itu, jadi satu sisi ya sepertinya baik, sepertinya setia, tapi di satu sisi ada banyak kepentingan pribadi yang dia mau selesaikan dengan caranya. Mari kita lihat beberapa hal tentang roh Yoab, saudara. Ini orang yang selain melayani, di dalam pelayanan dia punya agenda pribadi. Dia punya rencana apa, dia akan kerjakan itu, saudara. Dengan cara apapun, bahkan dengan cara-cara yang keji, kejam, dan licik, dan sadis. Punya motif-motif pribadi yang terselubung. Dan dia mengejar ambisinya sendiri. Memang dia sepertinya melayani, tapi sebetulnya ada ambisi-ambisi pribadi yang dia kejar. Dan sebetulnya dia juga mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Apapun dia lakukan, asal itu menguntungkan dirinya sendiri dan mengamankan posisinya. Dia melakukan apapun yang perlu untuk mempertahankan posisinya. Nanti kita akan lihat dari dua contoh. Bagaimana dia membunuh dua orang, yaitu Abner dan Amasa, hanya untuk mempertahankan posisinya. Kalau dia dibilang setia, dalam tanda petik sebenarnya kesetiaannya itu.
Kesetiaannya hanya dalam tanda petik. Sepertinya setia, tapi sebenarnya dia hanya setia kepada dirinya sendiri. Dan dia hanya melayani sampai zaman Daud. Karena setelah zaman Salomo dia habis, saudara. Dan kalau saya boleh katakan dia tidak bisa mencapai garis akhir. Orang ini licik, cerdik, tapi tidak tulus. Firman berkata, kita harus cerdik tapi tulus. Orang yang cerdik tapi tidak tulus itu berbahaya, saudara. Karena dia akan bisa jadi orang yang licik dan kejam. Kalau perlu mengorbankan orang lain untuk mengejar keuntungan dan ambisinya dan apa yang menguntungkan dirinya sendiri. Tapi sebaliknya, kalau kita hanya tulus, tidak cerdik, kita akan dibodohi banyak orang. Jadi kombinasi ini harus ada dalam hidup kita. Kita harus cari punya kecerdikan, tapi punya ketulusan yang di dalam. Dan akhirnya pada akhir masa hidupnya dia berkhianat dan memberontak kepada Raja Daud. Sekarang kita lihat bagaimana dia mempertahankan posisinya. 2 Samuel 3 ayat 27. Sebetulnya di samping mau mempertahankan posisinya, ini ada motif pribadi, yaitu balas dendam. 2 Samuel 3 ayat 27. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya, sehingga mati membelas darah Asael adiknya. Jadi kalau saudara tahu ceritanya, Abner ini sebetulnya dulu mengabdi kepada keturunan Saul, dan kemudian keturunan Saul masih ada beberapa kelompok, dan kemudian mereka berperang dipimpin oleh Abner melawan pasukan Daud yang dipimpin oleh Yoab. Di situ juga ada Asael, saudara kandung dari Yoab. Dan ketika dalam pertempuran itu Asael mati, dibunuh oleh Abner, saudara. Dan kemudian karena satu peristiwa, Abner kemudian berbalik. Jadi dia berbalik dari mengikut keturunan Saul, hanya dia berbalik kepada Daud dan dia menghadap Raja Daud. Dan sebenarnya oleh Daud ini orang mau diangkat untuk menjadi kepala, menggantikan Yoab. Tapi ketika waktu itu, pada waktu Abner menghadap Raja Daud, Yoab tidak ada di tempat. Dan kemudian orang cerita, tadi Abner datang kepada Raja. Kemudian dicari, saudara. Dalam perjalanan ketemu. Dan kemudian dia seakan-akan berbicara. Dan ketika Abner sedang lengah, dibunuhlah oleh Yoab, saudara. Karena apa? Di sini dikatakan karena darah Asael adiknya. Selain dia mau membalas dendam, tapi sebenarnya dia tahu Abner paling tidak nanti akan diangkat. Jadi ini orang akan bisa jadi saingan buat hidupnya. Dan kemudian dibunuhlah, saudara. Kemudian yang kedua, dia membunuh Absalom. Kita lihat di 2 Samuel 18 ayat 14. Tetapi Yoab berkata, aku tidak mau membuang-buang waktu dengan engkau seperti ini. Lalu diambilnyalah 3 lembing dalam tangannya dan ditikamkannyalah ke dada Absalom, sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon tarbantin itu. Ya, kita tahu Absalom akhirnya setelah kembali dan kemudian diperbolehkan menghadap raja, justru dia mengadakan persepakatan dan memberontak kepada ayahnya sendiri sana. Dan ketika itu Daud memerintahkan kepada pasukannya, sayangilah nyawa Absalom, termasuk Yoab, dan seluruh tentaranya sebetulnya mendengar perintah itu. Ketika dalam pertempuran masuk ke hutan, dan Absalom ini dikatakan punya rambut yang panjang yang indah, dan ketika dia naik bagal, naik kuda, rambutnya yang panjang indah itu tersangkut di pohon-pohonan, karena banyak pohon-pohonan di hutan itu, dan dia tergantung antara bumi dan langit, saudara. Dan kemudian orang-orang datang
Dan ketika lihat Yoab, dia sebetulnya memerintahkan kepada anak buahnya, bunuh saja, sudah tinggal ditikam aja itu, pasti mati. Tapi mereka tidak berani sana. Mereka tidak mau karena mereka juga ikut mendengar perintah raja. Tapi beda dengan Yoab. Ketika dia lihat langsung ditikam dan mati. Mengapa Yoab membunuh Absalom? Sebetulnya juga ada unsur balas dendamnya. Jadi satu kali setelah Absalom pulang kembali dari pengasingan, dia tidak dipanggil menghadap raja. Jadi dia minta Yoab, tolong bawa aku menghadap raja. Tapi Yoab tidak mau, saudara. Dia mengabaikan akan perkataan Absalom. Satu kali, dua kali. Akhirnya Absalom marah, saudara. Dan dalam kemarahan dia berkata, itu ladangnya Yoab itu kan di sebelah, bakar saja. Dan akhirnya ladangnya dibakar, saudara. Karena ladangnya dibakar, dia akhirnya pulang, datang dan menghadap Absalom. Jadi menurut saya dia ada dendamnya. Kenapa ladangnya dibakar oleh Absalom? Ketika dia lihat Absalom yang seperti itu, dia masih sakit hati, kemudian ditikam. Tapi dengan melakukan hal itu, sebenarnya dia sudah tidak mentaati perintah raja. Karena apa? Karena ada motif pribadi, agenda pribadi. Kita perlu hati-hati dengan hal ini, saudara. Karena kita semua juga orang-orang yang melayani. Apakah kita melayani dengan tulus? Atau di samping melayani kita punya agenda-agenda lain, menyelam sambil minum air, saudara. Karena seringkali ini juga tipis, saudara. Kita merasa kita melayani dengan baik, dengan tulus, dengan murni, tapi kenyataannya di samping melayani kita juga ada agenda-agenda yang lain. Saya ingat zaman Pak Agung dulu ada orang-orang jemaat yang kadang pelayanan ke luar kota, dan ketika mereka pelayanan keluar kota, mereka berkata, saya diutus oleh Pak Agung. Padahal Pak Agung tidak mengutus mereka secara resmi. Jadi mereka memakai nama hamba Tuhan. Supaya apa? Kalau mereka berkata, saya diutus Pak Agung, orang akan menaruh hormat, mereka akan dibuka jalan, akan dilayani dengan baik. Saya takut, saudara. Saya tidak berani ngomong saya diutus Pak Agung kalau Pak Agung tidak benar-benar menyuruh saya untuk menggunakan itu. Satu kali saya masih ingat, saya disuruh sesuatu oleh Pak Agung, dan Pak Agung ngomong dengan saya, Thomas ngomong, Pak Agung yang ngomong, yang bicara. Saya baru ngomong, saudara. Memang karena Pak Agung memberikan hak itu, wewenang kepada saya. Saya ngomong, Pak Agung ngomong loh begini. Kalau tidak saya tidak berani. Sampai hari ini saya belajar. Itu tanggung jawab dan itu kepercayaan, saudara. Jangan pakai nama hamba Tuhan siapapun. Ada orang yang bahkan sekarang, oh saya dulu jadi muridnya Pak Agung ya. Oh saya dulu dianu loh, anak rohaninya, dia bapak rohani saya. Ada banyak orang yang mengaku-ngaku. Meskipun saya tahu kalau saya lihat hubungannya dengan Pak Agung tidak terlalu dekat, saudara. Sampai hari ini orang Pak Agungnya sudah di surga, masih banyak orang yang seperti itu, saudara. Hai, mari kita melayani dengan tulus, saudara. Mari kita minta Tuhan menyelidiki hati kita, supaya kita didapati murni, tulus di hadapan Tuhan. Roh Kudus itu digambarkan sebagai merpati. Merpati tidak ada ampun-ampunnya, tulus, murni, saudara. Kemudian yang selanjutnya kita mau lihat bagaimana dia mempertahankan posisinya dengan cara apapun. Dia akan lakukan apa saja, saudara. Kalau perlu membunuh saingannya, bahkan dengan cara yang licik dan kejam. 2 Samuel 19 ayat yang ke-13. Ini dikatakan oleh Daud. Kepada Amasa haruslah kamu katakan, bukankah engkau darah dagingku? Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau tidak tetap menjadi panglimaku menggantikan Daud. Kemudian 2 Samuel 20 kita baca ayat 9 dan 10.
Berkatalah Yoab kepada Amasa, engkau baik-baik saudaraku. Sementara itu tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Amasa tidak awas terhadap pedang yang ada di tangan Yoab itu. Yoab menikam pedang itu ke perutnya sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Tidak usah dia ditikamnya 2 kali sebab ia sudah mati. Lalu Yoab dan Abisai adiknya terus mengejar Seba bin Bikri. Jadi pada waktu itu ada pemberontakan yang dipimpin oleh Seba dan Bikri ya. Dan Amasa sudah diperintah oleh Raja Daud, tapi dia berlambat-lambat, tertunda itu. Dan dalam pasal yang tadi kita melihat sebenarnya Amasa diangkat oleh Daud menjadi panglima menggantikan Yoab. Tapi ketika itu Yoab tahu dan kemudian dia dibunuh. Siapa Amasa itu, saudara? Amasa itu anak Abigail, adiknya saudarinya Daud. Jadi dengan Yoab ini masih apa? Saudara sepupu. Bahkan Yoab dengan saudara sepupunya sendiri pun, orang yang dekat dengan dia bunuh. Demi apa? Mempertahankan posisinya. Bayangkan bagaimana kejam dan liciknya orang ini. Dia tidak peduli dengan saudara sepupunya. Orang kalau sudah kejam, licik ya saudara, kalau hati ini sudah jahat, siapapun akan dikorbankan, termasuk orang dekatnya sendiri. Dia tidak peduli. Yang penting bawanya posisi keamanan bagi dirinya sendiri, saudara. Ini orang mengerikan. Dan sebetulnya dalam masa pemerintahan Daud, Raja Daud ini sudah beberapa kali mencoba menyingkirkan Yoab, saudara. Tapi tidak berhasil. Karena orang ini punya pengaruh yang besar di dalam pasukan Israel. Memang dia orang yang dihormati pasti. Dan dia orang yang dihargai oleh banyak orang. Dia punya pengaruh dan dampak yang besar. Tapi kita lihat dalam akhir hidupnya. 1 Raja-Raja 1, 5 sampai yang ke-7. Kita baca setelah itu ayat pasal yang kedua. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda, serta 50 orang yang berlari di depannya. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Ia pun sangat elok perawakannya, dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Maka berundinglah dia dengan Yoab, anak Seruya, dan dengan Imam Abiatar, dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Kita lihat di 1 Raja-Raja 2 ayat 32 dan 34. Dan Tuhan akan menanggungkan darahnya kepadanya sendiri, karena ia telah membunuh 2 orang yang lebih benar dan lebih baik daripadanya. Ia membunuh mereka dengan pedang, dengan tidak diketahui ayahku Daud. Ini dikatakan oleh Raja Salomo, yaitu Abner bin Ner, panglima Israel, dan Amasa bin Yeter, panglima Yehuda. Demikianlah darah mereka akan ditanggungkan kepada Yoab dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tetapi Daud dan keturunannya dan keluarganya dan tahtanya akan mendapat selamat daripada Tuhan sampai selama-lamanya. Maka berangkatlah Binaya bin Yoyada lalu memancung dan membunuh Yoab. Kemudian dia dikuburkan di rumahnya sendiri di padang gurun. Pada akhir masa pemerintahan Daud, ketika Daud sakit-sakitan, Adonia, anak yang sulung, mendeklarasikan dirinya sebagai raja, dan Yoab ikut di dalamnya. Karena mungkin dia berpikir, wah, Raja Daud kan sudah mati nih, hampir mati pasti, karena sudah tua dan sakit-sakit. Dan Adonia ini anak sulung, kemungkinan besar dia yang akan ditunjuk, saudara, menjadi raja menggantikan ayahnya Daud. Jadi dia berpihak kepada Adonia. Tapi dia tidak tahu bahwa dengan memihak kepada Adonia, sebenarnya dia sedang
menulis akhir akan kisahnya di Alkitab. Setelah itu tidak disebut lagi, saudara. Dan ketika dia membantu Adonia untuk memberontak, Raja Salomo diangkat sebagai raja menggantikan Raja Daud, dan kemudian Adonia menyerah, kalah, dan akhirnya mati juga. Dan Yoab juga akhirnya dibunuh, saudara. Masa hidupnya sebenarnya berakhir dengan tragis. Dia sebenarnya bisa masuk kepada masa keemasan, kepada masa Salomo, masa kejayaan. Tapi karena keputusannya yang salah dan karena karakternya yang mengerikan seperti itu, akhirnya hidupnya bisa berakhir dengan menyedihkan dan tragis. Jangan sampai kita seperti itu, saudara. Kita bisa mengawali hidup, banyak orang bisa mengawali hidup pelayanan dengan baik, tapi bukan itu yang dihitung, saudara. Bagaimana kita mengakhiri itu juga penting, saudara. Tidak ada banyak orang, kalau kita di Alkitab baca ceritanya, tidak banyak orang yang mengawali dengan baik dan mengakhiri dengan kuat, saudara. Raja Saul itu mengawali dengan baik sebenarnya, tapi dia juga akhirnya terpotong di tengah, saudara. Banyak lagi. Yerobeam juga sama, saudara. Yerobeam sebenarnya mau diangkat Tuhan dan seperti Daud dia akan menjadi raja, tapi di tengah pertengahan hidupnya ketika dia diangkat juga, dia membuat bangsa Israel menyimpang, menyembah dewa-dewa. Ada banyak orang yang mengawali, memulai dengan baik, tapi jangan sampai kita terpotong di tengah dan tidak mengakhiri hidup kita dengan kuat, tidak sampai garis akhir. Karena itu kita di Bahtera ditekankan, kita harus sampai garis akhir. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan buat hidup setiap kita. Tidak hanya awal yang baik, yang kuat, yang bagus, tapi juga dalam perjalanan dan akhir hidup kita. Itu lebih penting daripada awal kita. Apa yang kita putuskan di masa transisi akan menentukan masa depan dan destiny kita. Masa transisi adalah masa yang berbahaya sebenarnya bagi setiap kita. Masa transisi itu bisa banyak. Transisi dalam hidup kita pribadi. Kadang kita bisa merasa bahwa kita bisa sedang memasuki masa transisi. Dalam pemerintahan, dalam pergantian pemimpin juga seperti ini. Masa-masa seperti ini kan ada masa transisi di mana Bapak Presiden Jokowi berakhir tahun ini, akan digantikan yang baru. Ini masa transisi buat bangsa kita. Kita perlu mendoakan, karena justru di masa-masa transisi ini merupakan masa-masa yang kritis dan berbahaya, tapi juga buat hidup setiap kita. Dan keputusan kita di masa yang krusial, di masa transisi, akan menentukan masa depan dan destiny kita. Saya masih ingat ketika Pak Petrus Agung sudah tidak ada, dan kemudian beberapa kemudian diangkat gembala yang baru, saudara. Setelah gembala yang baru diangkat, satu demi satu tim pastoral mulai mundur dan keluar. Saya melihat itu mereka keluar dan keluar dan keluar. Akhirnya dari semua tim pastoral rasanya hanya saya dan istri saya yang masih tertinggal, karena waktu itu masih ada sekolah Alkitab. Jadi saya tidak mau ikut-ikutan dengan mereka. Saya mau keluar juga, tidak. Saya melanjutkan tugas saya sampai tugas saya di sekolah Alkitab selesai bulan September, dan kemudian saya berdoa. Sebelum itu, saudara, pada waktu saya sedang baca Alkitab, ini saya baca Alkitab secara teratur, normal, tidak cari ayat khusus, saudara. Karena sebenarnya dalam hati tidak ada apa-apa di dalam hati saya dengan gembala yang baru juga mau mundur seperti yang lain atau keluar, tidak, saudara. Jadi saya boleh dikata saya netral hati saya. Dan ketika saya sedang baca Alkitab, ada satu ayat yang bicara, dan saya tahu Tuhan mau saya mengundurkan diri, dan sebetulnya saya masih nawar, jujur, saudara,
Saya masih nawar, Tuhan kalau misalnya nanti saya keluar, saya masih mau bantu juga di Holy Stadium. Bagaimanapun saya sudah melayani bersama hambanya puluhan tahun dan itu buat saya seperti rumah, saudara. Jadi saya masih menawar, saudara, masih sebenarnya setengah hati. Dan kemudian beberapa hari kemudian ketika saya sedang baca Alkitab saya, tiba-tiba Tuhan berkata sekali lagi. Dari ayat yang saya baca saya tahu saya harus mengundurkan diri dan keluar. Akhirnya saya tidak berani nawar karena Tuhan dua kali, saudara. Kalau Tuhan sudah ngomong sekali itu kita harus perhatikan sungguh. Kalau sudah ngomong dua kali itu kita harus berhati-hati. Kalau sudah tiga kali dan kita tidak dengar bahasa. Jadi saya akhirnya minta, ya Tuhan. Jadi tapi tetap saya selesaikan tugas saya sampai wisuda, dan setelah beberapa saat setelah wisuda saya dan istri saya pamitan dengan baik-baik. Dan saya bersyukur, saudara, bahwa apa yang saya putuskan bukan apa yang saya mau, bukan ikut-ikutan, saudara, tapi saya tahu itu kehendak Tuhan buat saya dan istri saya. Keputusan kita, saudara, di masa-masa seperti itu, ketika ada pergantian pemimpin, itu sangat menentukan hidup kita. Apakah kita bisa terus menuju destiny kita dan mencapai garis akhir, atau justru kita terpotong seperti Yob, saudara. Karena itu mari izinkan Tuhan terus menyelidiki hati setiap kita, supaya hati kita didapati tulus ikhlas, penuh dengan kemurnian. Ayat terakhir bagian saya sebelum saya serahkan kepada istri saya, Mazmur 19. Mazmur 19 ayat yang ke-12, 13 sampai yang terakhir. Dikatakan, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Maksudnya lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar tuh, jangan, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan jangan biarkan dosa itu menguasai aku. Ayat yang terakhir, mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungkan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Ini doa yang perlu kita naikkan setiap hari. Tuhan, kenali pikiran-pikiranku, selidiki hatiku. Dan mari kita minta bebaskan dari apa yang tidak kusadari. Amin.